Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rio Arya Saputra dan teman saya Daniel. Jadi di sini saya akan menjelaskan solusi numerik persamaan linear, metode Gauss-Seidel dan dekomposisi LU. Sebelumnya jangan lupa di subscribe ya teman-teman channel ini. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yaitu metode Gauss-Seidel. Jadi metode Gauss-Seidel ini adalah metode yang menggunakan proses iterasi hingga diperoleh nilai-nilai yang berubah bila diketahui persamaan linear. Nah, untuk rumusnya ini untuk mencari si x-nya, x ini tidak jelas ya. X2 ini X11, X12 dan 13. Dan untuk pokoknya ini biar lebih simpel nanti aja saya jelasin di contoh soal ya. Nah, untuk keunggulan metode ini lebih cepat dari konvergen daripada metode Jacobi karena menggunakan nilai tebakan terbaru segera setelah dihitung, bukan menunggu seluruh iterasi selesai. Nah, ini untuk contoh yaitu berikan nilai awal dari setiap x, i sama dengan 1 sampai dengan n. Kemudian persamaan linear simultan di atas dituliskan menjadi ini x1 sama dengan 1 per a1 dalam kurung b1 min a12 dikali x2 dikurangi a13 dikali x3 min ini dimasukkan nanti yang sudah diketahuinya. Nah, untuk contoh rumus literasi 3 variabel untuk SPL. A1 X1 ditambah A12 X2 ditambah A13 X3 sama dengan B1. Nah, untuk A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah A23 X3 sama dengan B2. Untuk A31X1 ditambah A32X2 ditambah A33X3 sama dengan B3. Rumus Gauss-Seidel yaitu 1X1 pangkat K plus 1 ditambah 1 per A11 dikali B1 min A12X2 pangkat K sama dengan A13 dikali X3 pangkat K. Nah, untuk yang kedua itu kan si K nya itu tambah 1 terus ya, jadi meneruskan yang dari hasil 1 diteruskan ke 2, 3 dan seterusnya. Metode ini sangat efisien untuk sistem besar karena mengurangi kebutuhan memori dibandingkan metode langsung seperti eliminasi Gauss. Nah, di sini ada contoh soal. Selesaikan sistem persamaan linear berikut menggunakan metode Gauss-Seidel sampai literasi ketiga. Ini untuk contoh ya. Misal 10x ditambah y dikurangi z sama dengan 11. Nah, 2x ditambah 10y ditambah z sama dengan 12. 2x ditambah 3y ditambah 10z sama dengan 13. Nah, untuk tebakan awalnya yaitu x0 sama dengan 1, y0 sama dengan 0, z0 dan z0 sama dengan 0. Nah, ini saya sudah mencoba menyelesaikan soalnya, yaitu tadi nah, untuk literasi pertama yaitu x1 sama dengan 11 dikurangi 0 ditambah 0 dibagi 10. Itu dari mana? 11 nya itu dari yang ini, dari hasilnya kita ambil, kan kita yang pertama itu mencari x. Nah, yang x itu yang 11 nya diambil dari sini, terus yang 0 nya karena y nya 0 jadi kita tulis aja 0, dan untuk z nya juga tidak diketahui jadi kita tulis dulu 0. Nah, untuk 10 nya yaitu 10x, jadi si 10 nya dipindah ke sini, si x nya yang dicari, maka hasil yang didapat yaitu 1,1. Nah, untuk y itu kurang lebih sama. Jadi kita cari yang y
Nah 10-nya kita pindahkan ke sini nih untuk membagi. Nah untuk ini tuh ini tuh 2 ya, yang ini tuh 2 dikurangi 2. Nah ini X nya kan udah diketahui dari sini 1,1, ini kan 2X nih. Nah si X nya diganti, maka diganti karena udah diketahui yang ini. Nah karena Z nya emang 0, ya udah kita tulis lagi 0. Set. Nah hasil yang didapat yaitu 0,98. Nah selanjutnya kita kalau udah ketemu nih, ini kan yang X, ini yang Y, selanjutnya kita cari yang Z. Maka Z itu nah sama tadi kan Z, ini kan Z 10Z, maka 10-nya untuk pembagi. Nah yang si Z nya dicari 13 ini dari hasil ini dari soal ini. Nah kan ada sama dengan 13, nanti 13 nya dibagi 10Z, Z nya dikesiniin. Nah untuk Y nya masukkan karena udah didapat dari yang sebelumnya. Nah untuk si Y nya 0,98, untuk si X nya 2X, berarti 2 dikali 1,1 dari sini, hasilnya yaitu 0,786. Nah untuk literasi kedua sama, jadi kita sudah melanjutkan aja. Ini kan 11. Nah untuk sama saja, jadi cuman diganti yang ini nih, yang 0. Jadi sudah substitusikan karena si Y yang dari sini 0,98, terus si Z nya 0,786 dimasukkan ke sini tuh. Boleh di pause aja karena ini hasil dari sini dimasukkan ke sini. Kurang lebih sama dari rumus yang literasi 1 sampai 3. Cuman perbedaan hanya dari hasil yang baru dapat langsung dimasukkan. Ini baru dari yang 0,905 dimasukkan lagi ke sini nih. Ini untuk mengganti yang Y. Selanjutnya sampai literasi ketiga karena di soal disuruh sampai literasi 3. Nah, hasil yang didapat yaitu ini. Ini tuh perbandingan ya. Jadi ada perubahan atau tidak dari literasi 1, 2 dan 3. Nah, untuk si X yaitu dia berubah yang awalnya 1,1 jadi 1,08 jadi 1,09. Ada yang ini juga berubah. Emang ada yang kayak tipis gitu berubahnya, jadi gak terlalu banyak. Mungkin penjelasan saya sekian dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Daniel. Baik, saya akan menjelaskan salah satu metode yang sangat efisien dalam menyelesaikan persamaan linear, yaitu metode dekomposisi LU. Nah, apa sih metode dekomposisi LU itu? Nah, metode ini sesuai dengan namanya, yaitu dekomposisi, yang berarti memecah. Nah, kita memecah matriks persegi A menjadi hasil kali dua buah matriks, yaitu matriks L dan matriks U. Nah, untuk matriks L sendiri adalah matriks segitiga bawah dengan yang dimana semua elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Dan untuk matriks U adalah matriks segitiga atas yang dimana semua elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Nah, untuk yang selanjutnya, langkah-langkah dalam pengerjaan metode dekomposisi LU ini, yang pertama kita mengubah sistem persamaan linear yang kita miliki ke bentuk AX sama dengan B. Lalu setelah itu matriks A didekomposisi menjadi A sama dengan L dikali dengan U. Langkah yang selanjutnya adalah melakukan substitusi maju, yang dimana kita mengubah persamaan awal yang awalnya AX sama dengan B menjadi LU X sama dengan B, yang dimana kita misalkan UX adalah Y. Maka pada langkah
substitusi maju ini kita dapat menemukan nilai dari variabel Y. Lalu yang langkah selanjutnya adalah substitusi mundur. Nah, substitusi mundur ini untuk mendapatkan nilai dari variabel X menggunakan permisalan tadi, yaitu UX sama dengan Y, dan nilai Y sudah kita temukan, maka kita bisa mendapatkan estimasi dari nilai si variabel X ini. Nah, pada metode dekomposisi LU ini terdapat dua jenis metode juga, yaitu yang pertama ada metode Doolittle untuk kasus umum dan metode Cholesky untuk kasus yang khusus. Nah, metode Doolittle. Nah, pada metode Doolittle, matriks didekomposisi menjadi A sama dengan L dikali dengan U. Nah, dengan matriks L-nya pada diagonal utamanya, diagonal utama yang ini, itu tuh diatur agar bernilai 1. Dan untuk matriks U-nya, matriks segitiga atas seperti ini. Dengan bentuknya A sama dengan L dikali dengan U. Nah, setelah mendekomposisi, ini kan dapat dua buah matriks ya. Cuman dua buah matriks di sini belum memiliki sebuah angka atau konstanta di dalam matriks tersebut. Nah, untuk mencari nilai matriks tersebut, kita menggunakan persamaan ya di bawah ini. Nah, dari mana persamaan ini muncul? Ya, kita bisa mermisalkan lagi, kita lihat ke persamaan awal, yaitu A sama dengan L dikali dengan U. Kita pecah. A di sini kan matriks A ya, dengan bentuk seperti ini misal, dan L adalah matriks L dan U adalah matriks U. Nah, kita permisalkan kalau kita ingin mencari nilai U11, maka kita pakai nilai A11 yang berada di matriks A. Misal A11 sama dengan baris pertama pada matriks L dikali dengan kolom pertama pada matriks U. Jadi nanti kita bisa dapat hasil A11 sama dengan 1 dikali dengan U11 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 0. Maka hasilnya akan menjadi A11 sama dengan U11. Nah, begitu juga seterusnya ya untuk mencari A12, untuk A13 rumusnya sama. Lalu untuk mencari si nilai dari L-nya sendiri. Nah, untuk mencari nilai L sendiri, ini caranya sama seperti yang U11, itu kita misalkan kita pakai nilai A21 di sini menjadi A21 sama dengan L21 dikalikan dengan kolom pertama pada matriks U. Jadi L21 dikali dengan U11 ditambah 1 kali 0 ditambah 0 kali 0. Maka hasilnya adalah A21 sama dengan L21 dikali U11. Nah, karena kita mencari L21, maka L21-nya kita pindah ruaskan ke kiri dan A21-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Maka akan rumus atau persamaannya akan menjadi seperti ini. L21 sama dengan A21 per U11. Begitu juga persamaan yang lainnya ya. Caranya seperti itu. Baik, yang selanjutnya kita langsung saja ke contoh soal.
Misalkan kita memiliki persamaan linear, 3 persamaan linear yang memiliki bentuk seperti ini. 3x1 ditambah 2x2 dikurangi x3 sama dengan 1. 2x1 kurangi 2x2 ditambah 4x3 sama dengan min 2. Min x1 ditambah setengah x2 dikurangi x3 sama dengan 0. Nah, berdasarkan langkah-langkah yang tadi disebutkan sebelumnya, langkah pertama kita ubah terlebih dahulu persamaan linear menjadi matriks AX sama dengan B. Jadi kita ubah persamaan ini ke dalam bentuk matriks yang kita permisalkan matriksnya adalah A. Kita masukkan nilai persamaan 1 pada baris pertama, yaitu 3, 2 sama min 1. Kenapa min 1? Karena di sini min x3, yang dimana x3 itu sama aja kayak 1 dikali x3 ya. Jadi kita masukkan min 1 di sini. Lalu yang persamaan selanjutnya yaitu 2x1 kurangi 2x2. Kita masukkan nilainya 2, dan ini min 2, lalu ini 4 konstantanya. Jadi masukkan konstanta atau nilai angkanya ke dalam bentuk matriks seperti ini, dikalikan dengan konstantanya, variabelnya x1, x2, dan x3, dan sama dengan hasil dari tiap persamaan tersebut, itu 1, min 2 sama 0. Lalu langkah yang selanjutnya adalah kita mendekomposisi si matriks A ini menjadi A sama dengan L dikali U. Nah, lalu kita cari nilai dari tiap matriksnya. Matriks U pada baris pertama kita dapat, itu kan tadi U11 itu sama dengan A11 ya. Nah, A11 di sini adalah 3, dan maka U11-nya itu 3. Untuk U12 itu sama dengan A12. Nah, untuk A12 adalah 2, maka U12 sama dengan 2. Untuk U13 sama dengan A13, maka di sini kan A13-nya min 1 ya. Jadi kita masukkan U13 sama dengan min 1. Nah, untuk kolom matriks L, kita cari L-nya ya, butuh L-nya. Nah, kita cari L21. Nah, tadi L21 itu kan A21 dibagi dengan U11. Maka kita cari A21-nya yaitu 2 dibagi dengan U11. Dan U11 tadi adalah 3. Maka L21 adalah 2 dibagi 3 atau 0,667. Dan untuk L31 adalah A31 dibagi dengan U11. Maka hasilnya adalah min 1 dibagi dengan 3 atau min 0,33. Nah, lalu kita mencari baris kedua matriks U, itu U22 sama dengan A22 dikurangi L21 dikali U12. Nah, kita masukkan nilai-nilai ini. A22-nya adalah min 2, dan untuk L21-nya tadi kan 0,667 ya, dikalikan dengan U12 yaitu 2, maka hasilnya adalah min 3,334. Nah, untuk U23 sama seperti tadi, yaitu kita masukin nilai A23-nya dikurangi dengan perkalian antara L21 dikalikan dengan U13, dan hasilnya adalah 4,667.
Nah, untuk kolom 2 matriks L, kita mencari L32. Nah, untuk ini mencari L32 di sini kita masukkan nilai A32 dikurangi perkalian antara L31 dikali U12 dibagi U22. Kita masukkan nilai A32. A32 itu nilainya 0,5. Dan untuk nilai L31 adalah min 0,33 dikali dengan U12, yang U12 tadi adalah 2, maka min 0,333 kali 2 dibagi dengan U22 yaitu min 3,334 dengan hasil min 0,35. Nah, selanjutnya baris 3 matriks U33 kita bisa mencarinya dengan A33 dikurangi dengan perkalian L31 dikali U13 ditambah L32 dikali U23. Nah, kita masuk seperti tadi, caranya kita masukin nilai-nilai yang ada di sini ya. A33 adalah min 1 dikurangi dengan L31 yaitu untuk L31 itu negatif 0,333 dikali dengan U13 yaitu U13 itu kan min 1 ya, berarti min 0,333 dikali min 1 ditambah L32 yang dimana L32 itu nilainya min 0,35 dikali dengan U23. U23 itu 4,667. Nah, kita dapat hasilnya yaitu 0,3. Nah, setelah itu kita bisa masukkan nilai-nilai yang kita dapatkan tadi ke bentuk matriks L dan U. Untuk L21 sendiri itu adalah tadi 0,667 masukin ke sini. Dan ini untuk L31 tadi min 0,33 masukin ke sini. Dan ini untuk L32 sendiri itu adalah min 0,35. Kita masukin nilai-nilai yang udah kita tadi dapatkan ke masing-masing matriks. Nah, lalu selanjutnya yaitu kita melakukan substitusi maju. Nah, kan tadi kita ubah rumus awal yang tadinya AX sama dengan B menjadi LUX sama dengan B, yang dimana UX sendiri adalah Y. Maka rumus akhirnya itu akan menjadi LY sama dengan B. Maka kita bisa kalikan matriks L dengan variabel Y seperti ini. Maka kita bisa mendapatkan nilai variabel Y 1 sama dengan 1. Nah, untuk variabel Y2 kita bisa mencarinya dengan cara mengkalikan baris pada matriks L ini dengan variabel Y di sini, di kanan ini. Jadi misal pada baris kedua ini kita masukkan 0,667 dikalikan dengan Y1 ditambah Y2 ditambah 0. Bentuknya akan jadi seperti ini, sama dengan min 2. Maka Y2 nya adalah min 2 dikurangi
0,667 dengan hasil min 2,667. Lalu untuk variabel yang untuk baris yang ketiga sama seperti sebelumnya, kita kalikan tiap konstanta dengan variabelnya. Di sini kita masukkan min 0,33 dikalikan dengan Y1 ditambah min 0,35 dikali Y2 ditambah Y3. Nah, kan tadi kita udah mendapatkan nilai Y1 sama dan juga Y2. Maka kita substitusikan nilai tersebut ke persamaan terakhir ini. Tadi kan Y1-nya itu kan 1 ya. Dan untuk Y2-nya itu min 2,667. Maka kita kalikan min 0,33 dikali 1 dikurangi 0,35 dikali min 2,667 ditambah Y3 sama dengan 0. Maka Y3-nya akan bernilai min 0,6. Nah, untuk yang selanjutnya kita lakukan substitusi mundur. Nah, untuk dikarenakan kita sebelumnya sudah mendapatkan nilai dari variabel Y, maka kita bisa menemukan nilai untuk variabel X-nya. Nah, langkahnya yaitu kita kalikan matriks U dengan variabel X. Nah, jadi bentuknya tuh akan seperti ini. Nah, kita lakukan cara yang seperti pada substitusi maju. Kita kalikan tiap kolom atau tiap baris di sini dengan variabelnya. Ini misal kita ambil dulu yang termudah, yaitu yang X3 di sini. Kita kalikan misal 0 dikali X1 ditambah 0 kali X2 ditambah 0,3 kali X3. Berarti kan sama dengan min 0,6. Jadi hasil akhirnya akan menjadi bentuk seperti ini. 0,3 X3 sama dengan min 0,6. Maka X3-nya 0,6 dibagi dengan 0,3 atau menjadi min 2. Untuk barisan selanjutnya seperti tadi caranya kita kalikan tiap kolom ini dengan tiap variabel di sini. Jadi untuk kolom yang pertama kalikan dengan variabel pertama X1, kolom kedua X2, kolom ketiga X3. Jadi di sini kita bisa mendapatkan nilainya dengan 0 kali X1 ditambah min 3,334 kali X2 ditambah 4,667 dikali X3 sama dengan min 2,667. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, dapat hasil dari persamaan ini yaitu min 2 untuk si nilai X2-nya. Nah, lalu selanjutnya kita mencari si X1-nya. Untuk mencari X1 kita kalikan baris pertama ini dengan variabel yang ada di kanan sini. Seperti tadi, 3 dikali X1 ditambah 2 kali X2 ditambah min 1 kali X3. Nah, X2 dan X3-nya tadi kan udah ketemu ya. Kita substitusikan ke persamaan yang terakhir. 3X1 ditambah 2X2 dan X2 nya tadi adalah min 2 dikurangi dengan
min 1 dikali X3 ya. Dan X3 sendiri itu sama, yaitu min 2. Maka 3X1 ditambah 2 kali min 2 kurangi min 2 sama dengan 1. Maka X1 nya adalah 1. Setelah itu kita bisa mendapatkan hasil nilai untuk X1 nya itu sama dengan 1, X2 nya itu min 2, dan X3 nya min 3. Ya, sekian penjelasan dari saya dan juga rekan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.